Ya, di segmen Semangat Pagi kali ini ada dua segmen. Kita akan membahas terkait sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus ya, di mana di hari tersebut akan dilaksanakan silaturahmi ulama dan tokoh Tasikmalaya itu dalam kegiatan Musda ke-6 Majelis Mujahidin Kota Tasikmalaya. Begitu ya. Dan hari ini ada dua tokoh yang sudah tidak asing lagi, terutama khusus untuk masyarakat Kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Saya ingin menyapa dulu Ustadz Acep Sopian Lugeza sebagai Ketua Majelis Mujahidin Kota Tasikmalaya. Sehat dan Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ustadz Iqbal Isbahizaman, Ketua ST ya, Silaturahmi Ulama Tasikmalaya ini. Sehat Tad? Alhamdulillah. Iya, ketemunya di sini terus. Sibuk, kalau dulu kita sering sekali mengadakan kegiatan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita terus berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan. Ya, jadi kan sebenarnya ini event besarnya sebenarnya hajatnya Akang kan sebagai dari apa istilahnya ketua Majelis Mujahidin Kota Tasikmalaya yang akan melaksanakan Musda ke-6. Tapi dalam event tersebut juga ternyata ada kegiatan yang memang cukup penting juga. Salah satunya adalah silaturahmi ulama dan tokoh masyarakat, tokoh Tasikmalaya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya terbuka katanya untuk umum. Nah, Kang, bisa dijelaskan dulu kegiatan ini bisa hadir kemudian dan insya Allah akan terlaksana itu. Apa yang mendasari itu, Kang, sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi latar belakang untuk melahirkan acara silaturahmi ulama dan tokoh Tasikmalaya adalah keprihatinan kami atas perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada khususnya bangsa Indonesia pada umumnya. Kemudian kami merasa bahwa guru-guru kita, para kiai kita sebagai penjaga umat, penjaga akidah, ibadah dan akhlak umat, usia semakin undur. Nah, sehingga kami sangat mengkhawatirkan beliau-beliau meninggalkan kita, berikut ilmunya juga ikut terkuburkan. Sehingga kami berpikir harus ada sebuah upaya untuk meminimalisir perpecahan ini. Sebagaimana pada mafhum semua bahwa perpecahan kali ini bukan hanya karena perbedaan madhab, perbedaan organisasi, malah cuma sekedar perbedaan alumni saja sudah ada gesekan yang kurang harmonis. Sehingga untuk itu perlu kita kaji apa saja penyebab-penyebab perpecahan, kemudian dikaji pula kira-kira solusi atau terapi untuk menghindari penyebab tersebut bagaimana. Oleh karena itu kami dengan rekan-rekan membuat konsep acara, kemudian mendatangi beberapa ulama di kota dan kabupaten Tasikmalaya menyampaikan gagasan-gagasan ini. Nah, alhamdulillah semua pihak mulai MUI, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Muhammadiyah, kemudian Persatuan Umat Islam dan Salafi semua merasa rindu dengan keharmonisan dalam persaudaraan ini. Sehingga alhamdulillah para ulama semuanya merespon dengan antusias untuk terjun acara ini. Kalau saya lihat memang tema yang diangkat di dalam kegiatan ini lebih kepada menonjolkan harmonisasi itu ya. Berarti karena memang melihat situasi saat ini baik kalau kita lihat secara global gitu, Indonesia pun hari ini kan cukup mengkhawatirkan yang dimana kelompok-kelompok orang saling, dan dari sinilah mungkin salah satu upaya juga dengan kegiatan ini semua nanti akan harmonisasi itu bisa terjalin seperti itu mungkin. Mudah-mudahan karena acara ini bukan sekedar bisa diambil ilmu dari para ulama oleh mustami yang hadir, tetapi rencananya akan dibukukan. Jadi materi-materi para ulama nanti kita akan dokumenkan dalam sebuah buku
Kemudian buku itu akan kita sebarkan secara gratis kepada semua masyarakat, semua elemen masyarakat sebagai rujukan di dalam mencari solusi terwujudnya keharmonisan dalam persidangan. Ya, karena saya pikir itu luar biasa ketika mungkin kan walaupun menggerak masa pun yang hadir banyak, tapi saya pikir jangkauannya ketika dibukukan itu akan lebih luas, berarti seperti itu gitu ya. Ustadz, ini kan sebenarnya dalam kegiatan tersebut saya lihat ada diskusi panel. Kalau saya lihat ada sekitar 7 pemateri ya di situ. Nah, nanti pada teknisnya kalau saya lihat tema-tema yang diangkat memang ada yang spesifik. Saya menarik sebenarnya di sini, di situ juga ada harmonisasi, kemudian bahkan sampai kayak bagaimana menyatukan segala macam. Nanti teknisnya akan seperti apa dan siapa yang terlibat di situ gitu untuk pemateri-pematerinya? Terima kasih. Mungkin untuk pengaturan acara ya, dalam artian memang sebagian tadi yang disampaikan oleh ketua ya, berkenaan dengan acara silaturahmi ulama dan tokoh Tasikmalaya itu memang nantinya di sini kan tadi dalam rangka mengharmonisasikan. Nah, mungkin di antara di sana kan ada penyebab, apa yang menyebabkan munculnya ketidakharmonisan. Mungkin tadi telah disampaikan juga ada sekitar 7 pemateri, berarti ada ya 7 materi ya disampaikan oleh 7 pemateri, dan pemateri-pemateri itu mewakili dari masing-masing ormas. Nah, gitu kan, yang dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI, dari Persatuan Islam, dari PUI gitu kan ya. Kemudian dari Salafi gitu kan. Nah, masing-masing itu sudah dipetakan oleh pihak panitia. Nah, di antaranya kan salah satunya mungkin karena adanya ketidakharmonisan karena masalah furu'iyah ya, perbedaan gitu kan, masalah fikih, masalah akidah, intinya kan gitu di antaranya. Nah, nanti insya Allah materi per materi itu akan dikupas, disampaikan oleh salah satu di antara perwakilan ya atau dari ormas tersebut. Jadi ormas yang sudah ditentukan pemetaan materinya, mereka akan menyampaikan itu pada waktunya. Nah, selain itu juga ini dalam rangka di kita bukan hanya sekedar wacana menyampaikan saja, tapi di sini ketika penyampaian itu ya nanti mungkin insya Allah Pak Wali juga diundang gitu kan ya, selain hanya biasanya kan Pak Wali hanya menyampaikan sambutan, tapi kita meminta untuk menyaksikan juga, biar nanti dari materi-materi itu ada rujukan bagaimana sih mungkin untuk internal ya di Kota Tasik ya, kebijakan-kebijakannya itu bisa diserap dari sana, dan dari sana juga penyampaian dari para pemateri itu akan dijadikan sebagai rekomendasi bagi kami di acara internalnya gitu kan ya, di musdanya. Nah, jadi rujukan-rujukan itu, penyampaian dari pemateri ya, mudah-mudahan itu dijadikan sebagai solusi bagaimana supaya betul-betul khususnya di Kota Tasikmalaya, umumnya di ya negara kita gitu kan, supaya betul-betul kembali harmonis. Ya karena tadinya harmonis ya, kemudian ada istilahnya agak sedikit ketidakharmonisan, mungkin bisa saja dikembalikan lagi menjadi harmonis. Ya, apalagi saya setujunya dengan tadi ada ide untuk dibukakan itu tadi. Jadi kan sebenarnya siapa tahu dari gagasan-gagasan keinginan para ulama di Tasikmalaya yang ruang lingkupnya mungkin kecil, nanti bisa menjadi gagasan besar yang bisa dibawa seperti itu mungkin ya. Nah itu, jadi jangan sampai ya tadi ketika acara hanya sekedar wacana, beres acara kemana lagi, tapi ketika didokumentasikan itu kan mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai ya pemanfaatan lah, baik untuk ya stakeholder terkait lah gitu kan, untuk betul-betul bisa menjadikan ya tadi khususnya di Tasikmalaya munculnya kembali keharmonisan. Kalau tadi disampaikan ya karena mungkin perbedaan dan lain sebagainya kan, kalau mungkin kata orang banyak mengatakan bahwa perbedaan adalah hikmah gitu kan ya. Nah, kita jadikan gitu kan, karena dari perbedaan itu justru pasti bakal mengarah kepada satu kesamaan gitu kan ya. Tadi ini kalau misalnya tadi lebih teknis nih, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi untuk lokasi dan tempatnya gitu, dan kemudian
siapa sih yang boleh menghadiri ini? Misalnya masyarakat nih yang nonton, apakah hanya terbatas untuk orang-orang tertentu saja misalkan, atau masyarakat sebenarnya boleh bergabung di situ? Untuk lokasi dulu di mana, Kang? Lokasi di markas Al-Mumtaj sekaligus markas Majelis Mujahidin LPD Kota Tasikmalaya. Kebetulan kami kan mengadakan acara bukan pertama kali ya. Kita di sana pernah tabligh akbar mengupas mengenai penyimpangan dan kesesatan Syiah. Menindaklanjuti buku terbitan MUI. Itu dihadiri sekitar 2.000 peserta lebih itu. Kemudian kita juga pernah mengadakan tabligh akbar mengenai isu kebangkitan PKI. Itu juga ribuan Pak mustaminya. Itu kita mendatangkan almarhum Maijen Aditya Warmantoha. Jadi untuk lokasi, untuk di lingkungan kami mungkin sudah pada maklum lah. Sudah pada maklum bisa menampung lumayan banyak. Dan nanti insya Allah panitia akan berupaya mengundang sekitar 500 ulama dan tokoh Tasikmalaya. Ini kita untuk di lokasi ya, udah komunikasi dengan beberapa instansi dan lembaga keagamaan di kelurahan, di Kecamatan Mangkubumi juga sama. Kemudian kita kerjasama juga dengan Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan. Sehingga kami akan meminta data-data berapa DKM di Kecamatan Mangkubumi. Kemudian kita pun sama dengan beberapa kecamatan yang lain. Kemudian kita ada juga komunikasi dengan BKPRMI dan Forum Pondok Pesantren. Sehingga pada saatnya nanti kami sangat berharap tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang dekat dengan masyarakat bisa menghadiri, sehingga para kiai kita, para sepuh kita di dalam memaparkan masalah, misalkan nih perbedaan mana ikhtilafiyah, mana ijma, mana ikhtilafiyah, mana inhirab atau penyimpangan, kemudian bagaimana cara menyikapinya, kemudian penjelasan mengenai mudahanah dan mudaroh, mana yang termasuk mencari muka atau ada cari muka atau menjilat gitu kan. Mana yang siasat untuk menangkal kemafsadatan. Itu akan dipaparkan oleh para ulama dan berharap disampaikan kembali oleh para ulama yang hadir kepada umatnya masing-masing. Sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran para ulama nanti menjadi bahan-bahan untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat. Kemudian tentu kita acara ini sebagai kalau di Sunda ngajontorotan lah. Sehingga besar harapan kami ke depan ada lembaga lain yang lebih sip, lebih bagus, mengadakan acara yang lebih besar. Jadi ini sebagai pemantik. Iya. Baik, masih ada satu segmen lagi. Kita nanti akan bahas lagi lebih mengerucut lah seperti apa sih nanti pesan yang ingin disampaikan dari kegiatan ini atau dampak apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, masih di Semangat Pagi, kita masih ngobrol bersama Ustadz Acep dan juga Ustadz Iqmal tadi terkait, saya pikir sebuah kegiatan yang luar biasa ya, apalagi tadi ada ide dan gagasan bagaimana sebenarnya dari dulu sih Tasikmalaya itu bisa menjadi semacam tadi kayak misalnya baik dalam bisa dikatakan pemantik ya untuk hal yang positif pergerakan, karena Tasikmalaya kita tahu sendiri juga cukup misalnya di Indonesia itu Tasikmalaya punya pengaruh yang cukup besar lah gitu, apalagi terkait dengan hal-hal yang dilakukan selama ini. Saya ingin ke Ustadz Iqmal. Kalau misalnya kita tahu lah di Tasik juga ada misalnya Al-Mumtaz sering turun ke jalanan bahkan untuk menyuarakan hal yang misalnya suatu hal yang memang ada ketidakberesan gitu. Apakah walaupun tadi sebenarnya ada judul besarnya sebenarnya udah jelas ada musda ada musda gitu. Tapi ini juga apakah
sebagai walaupun tadi sudah dijabarkan, tapi ada hal lain ya Kang yang sebenarnya yang lebih ini urgent nih gitu. Kita harus mengumpulkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dari para ulama, tokoh dan masyarakat dan agar ada sesuatu yang salah yang saat ini khususnya di Indonesia baik di Tasikmalaya, agar dari kegiatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih baik lagi ke depan. Seperti apa tuh Tan? Ya, jadi yang pada dasarnya kita sebagai umat Islam dan kaum muslimin ya punya tanggung jawab moral lah ketika melihat situasi dan kondisi gitu kan yang ya mungkin khususnya mungkin di lingkungan kita atau di negara kita yang carut marut dengan berbagai problem, berbagai permasalahan. Artinya kita sebagai bangsa ya punya gitu kan bagaimana ya minimal kalau dengan gerak sendiri ya tidak mungkin lah. Istilahnya mohon maaf tadi dengan kegiatan kita di Al-Muzad, kalau orang Tasik bilang sok sana jangan gogorowokan, tetap aja yang di atas. Tapi minimal ketika kita, ya itu kan kehendak-kehendak kita, tapi ketika kita misalkan melibatkan para ulama, para tokoh, ya mungkin bisa istilahnya bisa oleh yang ada di atas itu, para pejabat itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Ini ada apa gitu kan? Karena kalau kita gerak semacam konvoy dan ya istilahnya longma dan sebagainya mungkin hanya menyuarakan ke sana, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini gitu kan ya tadi dengan pemateri-pemateri dari masing-masing artinya kan mewakili, berarti kan bukan hanya mohon maaf meskipun ya tadi kaitannya kita sebagai panitia musda bukan hanya niatan kita tapi ada gitu kan ya apalagi sih bagian dari kepanitiaan. Nah bagian dari kepanitiaan juga ya karena kita Pak ya kita kan misalnya menyapa terhadap para ulama, para tokoh gitu kan, bagaimana konsep-konsep mereka ya dari materi-materi yang sudah kita tekankan. Ya kita kan ingat ya mungkin sebagai muslim ingat dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan seperti itu. Ya kalau misalkan dalam Al-Qur'an ada seperti itu kemudian kita tidak merealisasikan ya otomatis mungkin Allah pun minimal kita ada usaha, Allah pun akan memperhatikan itu. Mudah-mudahan dari hasil ini betul-betul tadi tidak hanya sebagai wacana saja, tapi betul dijadikan sebagai ya pedoman lah untuk di internal, ya di lingkungan kota ataupun untuk yang lebih luas lagi. Karena tadi kan Tasik dijadikan sebagai kadang-kadang tolak ukur nih. Ya lihat ke Tasik bagaimana gerakan-gerakan dan sebagainya gitu kan, terlepas dari mereka-mereka yang maaf istilahnya suka dan tidak suka gitu kan, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang lain, tapi kan kita niatnya niat baik atau tadi istilahnya niat ikhlas, tidak ada istilah ada unsur-unsur politik dan nggak ada gitu kan, kita ikhlas karena tanggung jawab mungkin kami sebagai ya generasi gitu kan, generasi pelanjut ya kalau tadi katakan para sepuh sudah mulai wudhu, bahkan kemarin mungkin salah satu di antara tokoh gitu kan ya mujahid dakwah Al-Ustadz Kiai Haji Suhendar meninggal itu kan siapa yang akan jadi pelanjutnya. Nah kita prihatin ke arah sana. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita sebagai generasi tidak ada punya niatan untuk bergerak, bagaimana gitu kan ke depan. Ini paling penting nih soal tadi karena sedikit disinggung. Memang tidak semua orang suka dengan pergerakan karena melihat mungkin di sini, tapi ada orang yang mengatakan gini kan, nanti boleh siapa saja yang jawab terkait dengan ini kepentingannya apa misalnya, apalagi kalau dikaitkan dengan politik, misalkan ada politik identitas dan segala macam. Nah ini dari kegiatan ini supaya orang tidak menilai ke arah sana bahwa oh ini ada ditumpangi politik dan segala macam. Seperti apa nih akan menjawabnya? Nanti bisa bergantian. Pertama untuk istilahnya menjawab dugaan-dugaan adanya kepentingan. Pertama adalah bahwa acara ini bertepatan dengan musyawarah daerah Majelis Mujahidin Kota Tasikmalaya yang periode kemarin itu mengadakan mudzakarah 1000 ulama. Ya, kita LPD Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Majelis Mujahidin tingkat nasional pusat. Nah, maka pada 4 tahun ini, yang ke-6 ini, kita ruang lingkupnya lebih kecil, bukan tingkat nasional tapi tingkat kota. Kemudian kita istilah Sunda mah celik putih celak herang.
semata-mata terpanggil menegakkan nahyil munkar. Kita ingin mengedukasi semua saudara, semua kaum muslimin bahwa perpecahan itu adalah kemungkaran besar. Kalau tauhid adalah kewajiban pertama, maka persatuan adalah kewajiban kedua. Artinya kalau kemusyrikan adalah dosa terbesar, maka perpecahan itu bukan ibadah. Perpecahan itu adalah sebuah kemungkaran. Dan setiap individu kaum muslimin terikat oleh kewajiban untuk melakukan nahyil munkar. Makanya melalui acara yang akan kami gelar ini, mudah-mudahan menjadi bentuk ibadah kami, sehingga yang namanya ibadah kami harus betul-betul berupaya seikhlas mungkin. Kemudian di dalam prakteknya pun kita harus benar-benar tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kami tidak istilahnya mengundang si ini, menolak si ini, enggak. Kami rangkul semua. Di sini Al-Mumtaj itu bagian dari kepanitiaan. Nah, untuk lebih istilahnya membuktikan bahwa kami tidak istilahnya alergi dengan bendera atau apa. Semua panitia nanti itu tidak memakai seragam. Semua memakai peci hitam. Kalau yang dekat mungkin pakai apa? Sarung gitu. Yang punya koko pakai koko, yang punya batik pakai batik. Jadi semua identitas dilepas. Atribut dilepas. Kemudian terkait dengan politik identitas justru nanti akan dikupas mengenai perbedaan mana takfir mutlak dan takfir muqayyad. Salah satu didiskusikan itu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan intinya semua para ulama bisa menghadiri sehingga mendapatkan pencerahan dari para ulama mengenai perbedaan antara takfir mutlak dengan takfir muqayyad. Dan ini merupakan di negara kita menjadi itulah yang dikatakan sebagai Oke. Ustad, ini kan tadi ya untuk menjawab keraguan, kemudian sambil kesimpulan atau akhir sama konklusi, apa sebenarnya dampak atau yang ingin dicapai dari kegiatan ini pada akhirnya gitu, ketika ya walaupun tadi garis besar sudah ada persatuan, harmonisasi dan segala macam, tapi sisi lainnya daripada itu kemudian menjawab terkait menghindari politik identitas itu seperti apa Ustadz akan menjawabnya? Kegiatan ini mungkin pada intinya ketika ya sengaja tadi kan untuk materi gitu kan tidak khusus toh dari satu kelompok atau satu ini. Jadi nanti masing-masing mengeluarkan pendapat gitu kan ya dari materi-materi tersebut, dan itu ya mungkin bagi warga yang mohon maaf sebelumnya ada suudon dan sebagainya gitu kan ya, silahkanlah bisa datang pada waktunya, saksikan saja gitu kan ya apa yang akan kita kupas, dan mudah-mudahan para jamaah ya gitu kan, para peserta yang hadir pun betul-betul bisa memahami gitu kan ya, jadi supaya tidak muncul unsur-unsur suudon itu. Jadi makanya kami panitia terbuka, silakan yang punya waktu kesempatan untuk datang pada waktunya. Jadi kami juga tidak mau di akhirnya ada unsur apa. Tadi kan kita sudah jelas, ini tidak ada unsur politik atau politik identitas dan sebagainya. Ini justru betul-betul kan tanggung jawab kami sebagai generasi muslim, ya umat Islam, kaum muslimin, punya niatan ketika melihat situasi dan kondisi saat ini. Yakinlah ketika situasi dan kondisi saat ini, apakah akan dibiarkan saja? Adanya kan kita haram, kita mendiamkan kezoliman itu berkembang. Nah, bagaimana supaya kezoliman itu ya baik dolim terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain gitu kan ya. Nah, kita sebagai umat Islam kami punya tanggung jawab itu sendiri. Tambahan yang terakhir karena waktunya ya. Ini mudah-mudahan melalui acara ini keharmonisan dalam persaudaraan khususnya sesama muslim bisa semakin kokoh sehingga terjalin persatuan dan kesatuan. Kalau sudah terbangun keharmonisan dalam persaudaraan, ketika kita berbeda cara, berbeda jalan, misalkan di dalam politik, ada saudara yang merapat dengan kekuasaan, ada saudara yang berada di luar kekuasaan, tetap kalau sudah terbangun rasa persaudaraan, walaupun dengan pihak yang berbeda cara, akan terbangun komunikasi yang baik, tidak saling caci maki, saling mengkafirkan. Itu. Oke. Tanggal 7 Agustus, hari apa itu?
jam 8.30. Kalau misalnya Anda yang punya suudzon bahwa itu ditumpangi politik, buktikan saja di situ ya. Tadi udah ada sudah disampaikan seperti apa yang akan dibahas di sana. Mudah-mudahan walaupun singkat pembahasan ini yang intinya adalah tadi kita punya harapan besar, kita ingin menciptakan lagi persatuan di dalam situasi seperti ini. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.